Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar Syamas. Mari kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan pada hari ini, 2 Februari 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Tuhan memberikan kami penyertaan, berkat-berkat yang terus kami syukuri. Biarlah dalam rasa syukur ini juga semakin mendorong kami rindu untuk terus mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Bapa kiranya hadir memberikan roh-Mu supaya kami semakin mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Akan saya bacakan demikian. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua, dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikian Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini. Renungan kita berjudul Harus Selalu Fokus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, kita dapat tahu apakah lawan bicara kita ini sedang fokus pada topik yang kita bicarakan atau tidak. Ketika kita berbicara tentang satu topik dan lawan bicara kita masih bisa mengikutinya, dia berarti masih fokus. Tetapi ketika apa yang kita bicarakan dengan lawan kita bicarakan tidak nyambung, berarti lawan bicara kita sedang tidak fokus. Apa yang membuat lawan bicara kita sedang tidak fokus? Yaitu bisa saja dia sedang memikirkan yang lain.
Bisa saja ada gangguan yang dilihatnya yang lebih menarik dari topik pembicaraan itu. Atau bisa saja dia sedang memikirkan sesuatu yang membuat dirinya khawatir, sehingga fokusnya kepada kekhawatirannya itu. Nah, ini juga yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kita 1 Korintus 7 ayat 32 tadi sampai ayat 40, supaya orang-orang di Korintus itu, jemaat Tuhan itu harus selalu fokus pada perhatiannya, yaitu perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Paulus melihat bahwa jangan sampai orang-orang Korintus itu hidup dalam kekhawatiran. Dia menginginkan orang-orang di Korintus itu jangan hidup dalam kekhawatiran, sehingga fokus pada perkara Tuhan, bagaimana hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Dan mengandaikan hidup tanpa kekhawatiran itu adalah supaya orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena orang yang beristri seringkali memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara duniawi, yaitu bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita baca sampai sejauh ini, Paulus tidak melarang orang-orang Korintus, jemaat di Korintus itu untuk kawin, untuk membentuk keluarga. Bukan. Tetapi Paulus ingin supaya ketika mereka menjalankan hidupnya, menikah atau kawin atau tidak kawin, mereka tetap fokus pada perkara-perkara tentang Tuhan, bagaimana hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dia kawin atau tidak kawin, semuanya hidup di dalam fokus akan melayani Tuhan tanpa gangguan. Karena seringkali yang terjadi, orang banyak punya alasan tidak bisa melayani Tuhan karena sibuk pada keluarga, sibuk pada pekerjaan, sehingga melupakan tugas tanggung jawabnya, yaitu melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan itu diingatkan Paulus juga di ayat 35, bahwa semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, yaitu melayani Tuhan tanpa gangguan. Di ayat 32 tadi diingatkan Paulus supaya kita hidup tanpa kekhawatiran. Kalau orang menikah, wah begitu banyak persoalannya, bukan? Dan di dalam persoalan itu muncullah kekhawatiran, sehingga orang mengupayakan segala sesuatu menyelesaikan kekhawatirannya itu, tidak lagi melihat kehadiran Tuhan di dalam persoalan hidupnya. Ini yang diingatkan Paulus. Kita memasuki Minggu Epifani yang mengingatkan kita peranan Tuhan dalam keluarga kita. Apakah kita melihatnya di dalam kehidupan keluarga kita? Persoalan bisa saja terjadi. Siapa sih yang gak khawatir di masa pandemi ini? Tetapi bisakah kita dalam kehidupan menikah atau tidak menikah, kita bisa melihat peranan Tuhan dalam hidup kita, kita tetap bisa mempercayakan hidup kita dalam kuasa Tuhan, sehingga kita bisa terus bersuka cita melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baik kita kawin atau tidak kawin, kita tetap bisa memusatkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Kawin atau berkeluarga, kita bisa membawa keluarga kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan,
percaya pada kasih Tuhan, melihat pada peranan Tuhan, sehingga hidup kita dipanggil terus untuk menyenangkan Tuhan. Demikian juga yang tidak kawin. Kita tetap melihat peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Kawin atau tidak kawin, semua punya persoalannya sendiri. Tapi mari kita melihat, adakah kita merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita dengan segala kerinduan melayani Tuhan tanpa gangguan kekhawatiran hidup kita. Mari kita fokus melayani Tuhan, apapun keberadaan kita. Kawin atau tidak kawin, berkeluarga atau tidak berkeluarga. Hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan mengingatkan kami. Apapun keberadaan kami adalah untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan tanpa gangguan, yaitu kekhawatiran itu. Karena kami merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur senantiasa Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam segala keberadaan. Amin.